Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja. Semoga sahabat Insan Praja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di konten hari ini saya ditemani oleh kedua kru. Ada Mas Agus dan juga Mas Alan yang akan menemani kita semuanya untuk membantu menguak misteri hal-hal gaib yang sampai saat ini belum terpecahkan. Sebelum kita ke tema konten untuk konten ini, saya akan sapa dulu untuk para pemirsa yang ada di rumah, yang ada di dalam Indonesia, yang masih setia menonton channel Insan Praja ini, yang mungkin ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Papua, di seluruh Indonesia, dan juga yang ada di luar negeri, ada di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di seluruh dunia. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar permasalahannya, diberikan kesehatan, dan yang sakit-sakit, sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di konten kali ini kita nantinya akan membahas tentang berita yang saat ini sedang viral di media sosial, bahkan di berita di TV-TV nasional, di mana di situ terdapat berita tentang Gunung Merapi yang erupsi. Itu erupsi apa sudah meletus, Mas? Erupsi. Baru erupsi apa sudah meletus? Erupsi ya, baru mengeluarkan asap lah gitu. Dan kita di sini akan menguaknya dari sisi gaibnya. Sebenarnya di balik erupsi Gunung Merapi saat ini, di tahun ini, itu ada pertanda apa, dan nanti di balik itu ada pesan-pesan apa yang nantinya kita akan mediumisasikan di konten kita kali ini. Nah, sebelum kita nantinya melakukan mediumisasi, ini kami himbau dulu untuk para pemirsa yang ada di rumah yang masih setia menonton channel Insan Praja, supaya ketika menonton, jadi kita ambil sisi positifnya, ambil hikmah-hikmahnya, dan jangan diperdebatkan tentang isi dari konten kami kali ini. Kita ambil hikmahnya saja supaya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, manusia tepatnya salah. Jika di konten kami kali ini itu ada kebenarannya, itu semuanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah siap Mas Agus untuk jadi mediator. Sudah siap. Mas Alan nantinya yang tanya ya. Oke. Mas Alan ini orangnya agak ramah, agak lucu, suka bercanda sebelum bikin konten, jadi perlu waktu lama ya. Karena dia sebelum bikin konten selalu tertawa, menghibur para kru-kru Insan Praja yang mungkin lagi galau. Yang paling menghibur itu adalah Mas Alan ini sebagai penghibur dari kru Insan Praja. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah dan rezekinya dilancarkan. Amin. Monggo Mas Alan, nantinya ditarik saja mengenai yang sisi gaibnya, yang tahu tentang erupsi Gunung Merapi itu sebenarnya ada pesan-pesan apa, ada di pertanda apa di balik erupsi Gunung Merapi yang sampai saat ini terjadi erupsi, atau mungkin nantinya apakah akan meletus gitu. Ya, silahkan. Enaknya gimana, yang sudah muslim apa yang belum? Oh, gini aja Mas Alan, untuk nanti biar bicaranya itu Tidak lama-lama. ya tidak lama-lama, lebih baik yang muslim aja yang berada di sekitar Gunung Merapi sana, yang tahu tentang kejadian-kejadian di Gunung Merapi sampai saat ini ya. Sudah siap? Insyaallah siap.
Persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia bisa dikuasai. Semua bahasa bisa dikuasai oleh makhluk ini yang masuk dalam tubuh mediator dengan izin beliau. Allah. Mohon maaf, ini yang hadir dari golongan apa? Saya dari golongan jin yang sudah muslim. Dari mana tempat tinggal sampean tadi? Sisi barat Gunung Merapi. Untuk mengantisipasi dia berbohong apa tidak, kita akan cek dulu dengan isi. Kalau makhluk yang dalam tubuh mediator ini dusta, perkataannya dusta, sekarang juga lempar dari tubuh mediator keluar. Wah. Baik, terima kasih karena panjenengan telah mau hadir untuk menemani kita semuanya. Ya. Mungkin di sini yang akan saya tanyakan tentang perihal Gunung Merapi yang saat ini terjadi erupsi. Itu bagaimana ya tentang dari pandangan sampean ini yang ada di sana? Apa ada pertanda di balik itu dan kenapa gunung itu bisa erupsi? Apa ada rahasia besar di balik erupsi Gunung Merapi saat ini itu? Ya, ada. Ada sebab musababnya. Gunung Merapi saat ini sedang erupsi. Itu pertanda apa dan sebab musabab apa yang terjadi? Kalau sisi pandang manusia sudah jelas itu bencana alam, geografi. Tapi sisi pandang kami beda. Itu terjadi pergeseran lempeng di bawah ke arah barat. Makanya terjadi erupsi. Kalau dilihat sisi pandang lainnya, kami mempercayai, tapi belum tentu manusia mempercayainya, bahwa semua itu sudah kehendak yang maha kuasa. Dengan terjadinya erupsi, selama ini manusia menutup-nutupi, mengingkari kebesaran Maha Pencipta yang maha kuasa. Itu bukti peringatan tersebut menandakan yang maha kuasa itu maha besar dan maha mengatur segalanya. Biar manusia sedikit tahu dan paham, kembali ke jalannya. Untuk apa dia diciptakan di bumi ini?
Terus maksud pergeseran lempeng di bawah bumi tadi yang sampean katakan itu apa maksudnya? Banyak terjadi di bawah sana. Manusia mempercayai pergeseran bumi, pergeseran lempeng, bahwa lempeng bumi dan gunung adalah keseimbangan tanah Jawa ini. Dan apa nanti yang akan terjadi jika Gunung Merapi itu meletus? Tergantung manusianya. Peringatan demi peringatan sudah diperlihatkan oleh mereka. Kalau tidak sadar juga, bisa jadi akan semakin besar. Bahkan letusan itu bisa terjadi. Sebenarnya letak kesalahan manusia itu dalam hal apa? Manusia sudah menyembah selain Allah. Apa itu contohnya yang telah dilakukan manusia? Manusia sudah bergantung dengan teknologi. Manusia berpegang pada agama, tapi tidak untuk dipahami, tapi hanya untuk dijadikan pengakuan. Padahal agama itu ketuhanan, bukan pengakuan. Ketuhanan itu siapa yang harus dicari? Ketuhanan itu Maha Pencipta segalanya. Makanya saya bilang, erupsi itu juga tunjukkan peringatan pada manusia yang sudah tidak mengakui kebesaran Sang Pencipta. Yang dituhankan hanyalah akal. Dan yang nampak geografi, teknologi, akal dan pikirannya. Hati-hati. Silakan Mas Alan kalau ingin ada yang ditanyakan. Itu kira-kira kamu tahu nggak kira-kira itu meletusnya kapan terjadinya, apakah dalam waktu dekat atau masih lama? Kalau dari perhitungan kamu maksudnya itu erupsinya kan bisa diperkirakan, menurut kamu maksudnya gimana? Bangsa kami di sana juga ikut serta bertugas di lereng. Sudah bersiar membersihkan tempat-tempat pemujaan, membisik-bisik ke manusia agar tidak terlanjur tersesat lebih jauh. Tapi kenyataannya, kalau pertanyaanmu begitu, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab untuk itu. Karena itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya, benar sekali. kapan bencana itu diturunkan. Tapi yang jelas, kami di sana, tugas kami sudah semakin banyak. Dan tugas dari langit juga semakin banyak. Bertanda apa? Bahwa peringatan manusia untuk zaman saat ini akan semakin besar. Berupa bencana ya. Itu ada yang tanya, apakah benar di bawah Gunung Merapi itu tempat terkurungnya Ya'juj Ma'juj? Ada yang bilang seperti itu di berbagai sumber-sumber yang kami dapat. Terlalu jauh untuk manusia mengetahui untuk itu. Terlalu jauh. Untuk apa? Apakah menunggu sosok tersebut hadir baru mau bertobat? Terlalu jauh pertanyaan itu. Yang penting itu sekarang. Jangan lalai. Lihat bencana erupsi saja sudah bingung. Belum sadar-sadar juga. Apalagi berurusan dengan Ya'juj Ma'juj. Manusia sudah tidak bisa mengelak lagi. Minta siapa perlindungan kalau bukan untuk sekarang ini. Apakah Gunung Merapi itu sebagai satu-satunya simbol pertahanan tanah Jawa ini? Apa memang benar seperti itu? Benar. Itu juga termasuk untuk keseimbangan tanah Nusantara. Karena lempengan tersebut lurus sampai ke Baitullah, dasar bumi ini. Proses tersebut tidak lain hanya kehendak Allah. Manusia hanya bisa mencari petunjuk yang dinalar oleh akalnya. Semua itu terjadi tidak kebetulan. Tanah Nusantara ini memang sudah sejak zaman dulu sudah ditakdirkan. Jadi poros dunia kiblat umat muslim seluruh makhluk di bumi ini. Jadi peringatan demi peringatan seharusnya manusia paham. Jangan dihitung dengan akal. Hanya proses alam saja. Tidak begitu. Apa pesan sampean, Mbah, yang berada di sana untuk rakyat Nusantara ini tentang erupsi Gunung Merapi?
pernah di gunung. Sejak zaman dulu nenek moyang kalian di tanah Jawa ini menyembah gunung. Itu wujud peringatan bahwa manusia-manusia saat ini jangan lalai. Kembalilah ke jalan jati diri. Untuk apa kalian? Siapa yang menciptakan? Pengakuan agama hanya pengakuan, tapi tidak dipahami ketuhanannya. Kembalilah ke Tuhan kalian. Siapa? Siapalah sosok yang kalian damba, yang kalian tuju mengatasnamakan agama itu? Jangan percaya pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memberi keilmuan, pesugihan, minta pertolongan selain Allah. Itulah wujud peringatan terjadinya erupsi tersebut. Minta tolong pada zat kalian, Rob kalian. Kembalilah ke jalan yang diridhoi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, pemirsa sahabat Insan Praja dimanapun berada. Jadi intinya dari apa yang dikatakan oleh makhluk yang masuk dalam tubuh mediator ini, kita semuanya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan peringatan-peringatan itulah sebagai wujud agar kita itu selalu dekat dengan Allah dan kita tidak melakukan apa yang dilarangnya. Jadi begitu. Benar, Mbah? Ya. Apalagi sampai saat ini kadang-kadang kita masih disibukkan oleh dunia, sampai lupa dengan siapa yang memberikan dia itu hidup enak. Jadi mungkin saja seperti itu. Karena zaman sekarang proses itu akan kembali ke jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu orang menyembah berhala. Allah akan memberi peringatan besar. Ya. Apa masalah ada yang ditanyakan lagi? Monggo lanjut. Ya. Mungkin sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup. Ya. Ya, terima kasih sudah mau hadir ke sini. Dan saya persilahkan untuk sampean kembali tugas ke sekitar Gunung Merapi sana. Saya persilahkan. Monggo. Ya. Terima kasih saya dihadirkan di sini. Ya. Saya pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi kita tetap santai saja, jangan sampai apa yang dikatakan mediator itu kita perdebatkan karena beda keyakinan atau kepahaman kita semuanya. Jadi ambil saja sisi positifnya dari apa yang disampaikan oleh mediator tadi. Apa yang disampaikan tadi juga
sebenarnya mengarahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya di situ. Jadi Allah memberikan peringatan seperti gunung meletus, seperti tsunami, seperti banjir itu supaya kita semuanya sadar dan mau kembali kepadanya. Jadi mungkin hanya itu aja. Kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan tadi ada kurangnya dan ada salahnya, atau mungkin apa yang kami katakan itu menyinggung kalian semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tempatnya salah dan Allah lah Maha Pemilik kebenaran yang hak dan yang mutlak. Jadi saya akhiri mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.